Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisn Aziza. Saya adalah mahasiswa aktif jurusan pendidikan luar biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu dysgrafia. Jadi, dysgrafia ini adalah suatu learning disorder di mana ciri perifernya ini berupa hambatan menulis. Terlepas dari itu, kemampuan membaca, berhitung, tingkat intelijensinya tidak ada hambatan sama sekali. Nah, tapi sangat disayangkan karena banyak sekali orang tua dan guru yang beranggapan bahwa hambatan ini adalah suatu kebodohan. Namun, anak dysgrafia ini tidak bodoh sama sekali. Pada umumnya, anak dysgrafia dengan anak normal itu memiliki ciri fisik dan motorik yang sama. Akan tetapi, anak dysgrafia ini akan lebih lambat ketika mereka berada di kelas. Nah, biasanya anak dysgrafia ini mereka diketahui mengalami dysgrafia ketika mereka berada di bangku sekolah dasar, ketika mereka mulai belajar membaca dan menulis. Nah, di sini juga ada 3 jenis kesulitan menulis. Yang pertama, kesulitan menulis huruf, yang kedua mengeja, dan yang ketiga kesulitan menulis ekspresif. Nah, dysgrafia sendiri memiliki 5 jenis. Yang pertama, disleksia dysgrafia. Disleksia dysgrafia ini yaitu di suatu keadaan di mana tulisan tangan seorang anak tidak dapat terbaca, simbol dan hurufnya pun tidak dapat dibaca. Nah, yang kedua, fonologi dysgrafia. Fonologi dysgrafia ini pada umumnya terjadi pada seorang anak yang berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Yang ketiga, motor dysgrafia. Motor dysgrafia ini adalah suatu keadaan di mana apabila seorang anak menulis, ia akan merasa sangat lelah. Nah, ciri tulisan anak dan motor dysgrafia ini cirinya adalah tulisannya cenderung miring. Nah, karena ia salah dalam memegang alat tulisnya. Yang keempat adalah dysgrafia spasial. Dysgrafia spasial ini adalah di mana tulisan seorang anak berada di atas garis atau di bawah garis dan kata-kata yang ditulisnya tidak konsisten jaraknya. Yang terakhir adalah leksesial dysgrafia. Leksesial dysgrafia ini adalah hampir mirip dengan fonologi dysgrafia, akan tetapi ada suatu perbedaan dalam pengejaannya. Saya akan mengangkat salah satu kasus yang dialami oleh salah satu ahli ilmu kesehatan bernama Stephen. Nah, Stephen ini tidak pernah menulis di atas kertas. Ia selalu membawa mesin ketik portable-nya kemanapun ia pergi. Ia membuat laporan catatan kesehatan pasiennya dengan menggunakan mesin ketiknya tersebut. Nah, diketahui bahwa Stephen ini mengalami dysgrafia ketika ia berada di bangku kelas 5 SD. Nah, pada awalnya nilainya baik-baik saja sampai ia berada di kelas 5 SD. Nah, di situ nilainya mulai anjlok dan salah satu guru Stephen pun mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Stephen. Nah, lalu salah seorang guru Stephen ini memanggil orang tua Stephen untuk datang ke sekolah dan dia meminta untuk mengajari Stephen ini menggunakan mesin ketik. Nah, setelah Stephen bisa menggunakan mesin ketik, nilainya pun kembali naik. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa Stephen mengalami hambatan menulis atau dysgrafia. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa anak dysgrafia ini secara intelijensi dan fisik itu mereka mengalami, ya mereka normal, mereka tidak mengalami hambatan, mereka hanya mengalami hambatan dalam menulis saja. Nah, jadi sangat suatu kesalahan besar apabila ada orang yang mengatakan bahwa orang yang memiliki hambatan seperti itu adalah orang yang bodoh. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.